Selamat malam dan selamat berjumpa lagi di acara Salam Ngontai. Selasa malam ngobrol santai. Sudah bersama kita malam ini adalah sarjana-sarjana sampah. Yang pertama ada Daung. Nah, yang kedua ada Suka Bangun. Yang ketiga ada Putat. Dan keempat Tenabang. Sementara saya sendiri host kita malam ini adalah Pete. Topik kita malam ini adalah membahas tentang film. Karena acara Salam Ngontai ini intinya membahas film. Film-film dihubungkan dengan isu-isu kekinian. Film yang mau kita bahas malam ini adalah film tahun 2013 dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, yaitu judulnya Wolf of Wall Street. Untuk film Wolf of Wall Street ini sendiri, saya akan minta tolong teman saya Daung untuk menceritakan apa pesan-pesan yang mau diangkat dari film ini sebenarnya. Silakan Bang Daung. Jadi film ini itu fenomenal. Disutradarai oleh sutradara paling ngetop sedunia, ya, accomplished director Mr. Martin Scorsese, and pemeran utamanya juga ngetop juga, Leonardo DiCaprio. Pokoknya pemerannya ini barisan papan atas semua. Nah, tapi kritik utama terhadap film ini itu karena terlalu mengglorify yang namanya kehidupan pialang saham. Kritik atau pesan dari film ini? Atau film ini berusaha mengkritisi? Film ini tidak berusaha mengkritisi sebetulnya. Ini kan adaptasi langsung dari bukunya Jordan Belfort, ya. Bener-bener adaptasi dari bukunya si pelakunya sendiri. Dan si Jordan Belfortnya ini yang menjadi tokoh utama. Ya, dia mengglorify kehidupan seorang pialang saham. Sisi-sisi, semua sisi lah, dari yang pahit dan manis. Oke, jadi kalau menurut Bang Daung, film ini adalah upaya Hollywood untuk menceritakan tentang kehidupan para pialang saham yang diglorifikasi. Betul begitu, Bang? Betul. Nah, mantap. Kalau Bang Suka Bangun, coba ceritain, Bang. Kalau menurut hemat saya, melanjutkan dari Bang Daung tadi, ya, pesan utama dari film ini adalah itu, bahwa ilusi kekayaan itu membuat orang menjadi tamak, ya, tamak. Berani untuk ketika ketamakan itu sudah mengisi hati dan relung pikirannya dia berani melewati batas, gitu. Jadi... Mungkin di awalnya mereka belum melewati batas itu, cuma ketika dia melihat ini berhasil, gitu ya. Karena sebenarnya kalaupun dia nggak usah melewati batas, nggak usah crossing the line, mungkin sebenarnya dia bisa tetap hidup enak juga, gitu. Cuma tetap kaya, ya. Betul, ketamakan tadi udah membuncah dalam dirinya dia sehingga dia berani untuk melewati garis lah. Oke, jadi kalau kita sambung tadi Bang Daung bilang ini upaya Hollywood untuk menceritakan pialang saham, kehidupan pialang saham, Bang Suka Bangun tadi juga bilang bahwa para pialang saham yang diceritakan di film ini adalah orang-orang yang tamak, yang greedy. Nah, kalau Bang Putat, maruk. Baru saya mau kasih ngomong, udah ngomong duluan dia. Sorry, sedikit. Enggak. Gantian dong. Udah cukup, waktu Anda cukup. Sudah. Saya tadi kasih Anda waktu bicara, Anda tidak bicara. Bisa hidup layak, tetapi itu kalau dia tamak, artinya nggak semua pialang saham selalu tamak, ya, nggak semua. Iya, di film ini, di film yang bisa diceritakan, baik Pak. Pialang sahamnya tamak. Ini Anda juga tamak dengan waktu bicara. Waktunya sudah habis. Apa yang ketawa-ketawa, Bang Putat, coba cerita. Pesan apa menurut Anda yang berusaha disampaikan oleh film ini? Kalau gue malah ngelihatnya, gue nggak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Daung dan Bang Suka Bangun. Pertama, gue nggak sepakat sama Bang Daung soalnya
Bang Daung bilang ini dia kayak mengglorifikasi apa pelaku-pelaku di dunia finansial. Kalau menurut gua sih filmnya cukup mengkritik lah sebenarnya. Karena kan dia kasih lihat kan perjalanannya kan dari dia akhirnya sampai masuk penjara, terus akhirnya kan dia jadi kayak motivator gitu kan. Jadi sebenarnya dia nggak yang nggak yang polos-polos banget lah, sebenarnya dia mengkritisi. Sama yang kedua, kalau yang tadi menanggapi Bung Sukabangun, jadi tadi kan dibilang bahwa sepertinya kan orang ini kan kayak cuman ada permasalahan etika aja gitu kan. Jadi sebenarnya kalaupun dia nggak crossing the line, mungkin dia bisa hidup dengan normal gitu. Kalau menurut gue sih justru sistem seperti ini tuh memungkinkan orang-orang kayak gini tuh buat bermunculan. Memang dia yang kayaknya paling ekstrim ya, karena dia kan kayaknya super kaya banget. Tapi sebenarnya sampai sekarang pun dia masih banyak orang yang yang crossing the line, yang dimungkinkan gitu. Karena memang sistemnya itu memungkinkan. Wah, Gitu. luar Tapi biasa. mungkin Struktural ya. jadi struktural. Jadi bukan cuma masalah etika doang kalau menurut gue sih. Oke, nggak apa-apa. Emang ini kan acara opini dari kita masing-masing. Bang Tenabang, Bang Tenabang nggak enak ya. Bung Tenabang. Ya, film ini gimana ya? Sebenarnya menggambarkan nature manusia lah. Kalau saya lihat kan, jadi intinya manusia ketika mereka mengetahui sebuah informasi dan melihat ada peluang, dan apalagi tidak ada hambatan untuk mengambil peluang itu, walaupun tentu saja merugikan orang lain, ya dia akan melakukan tetap gitu loh. Mendukung opininya si Putat tadi ya. Iya, jadi gitu. Gue lihat tuh nah, ini sebenarnya bukan terjadi mungkin di dunia keuangan aja, tapi kalau kita kan semua sarjana ilmu politik nih, ya kan? Di dalam ilmu politik pun juga begitu. Benar. Oh, kita nggak apa-apa, nanti kita nggak nyebut nama, tapi nggak apa-apa. Pendidikan nggak apa-apa. Pertanyaannya gini, emang kita tuh ada gelar sarjananya? Kita kan cuma ekskul doang di ilmu politik. Cuma dapat sertifikat webinar kita. Benar juga ya. Oke, jadi kalau saya boleh merangkum dari opini teman-teman bahwa film ini ada menceritakan tentang kehidupan pialang saham yang menurut si Sukabangun greedy, dan menurut Putat bahwa memang dunia pialang saham seperti yang diceritakan di film memungkinkan orang untuk tamak, untuk greedy, dan itu adalah hal yang lumrah. Betul gitu ya, Putat ya? Dan kalau menurut Tenabang, memang ini cuma contoh yang terjadi di dunia finansial, tapi sebenarnya ini juga terjadi di keseluruhan aspek hidup kita, bahwa ada orang-orang greedy yang menipu orang, yang bukan menipu ya, tapi memanipulasi orang, dan itu dimungkinkan oleh sistem yang ada. Benar begitu ya kesimpulannya, kalau boleh saya katakan ya. Betul. Karena dia tahu informasi lebih gitu ya tadi katanya ya. Informasi. Jangan lupa juga Bang Pete. Ya. Bang Pete, di cerita ini disempilkan juga mengenai incorruptible agent. Di perannya federal agent Peter Denham ini, di mana dia itu benar-benar nggak bisa dipengaruhi. Dan ya mungkin ini cerita yang sangat jarang, tapi setidaknya adalah beberapa cerita yang nyambung ke cerita isu sehari-hari kita, di mana kita menemukan petugas yang tidak bisa disuap. Contoh kecil aja, beberapa waktu yang lalu ada pegawai di perusahaan kereta api yang menemukan uang sejumlah 500 juta dan dikembalikan semua, diserahkan kepada yang berwajib. Mereka tidak ambil sama sekali, artinya mereka benar-benar ini sisi yang kontras dari si kehidupannya si Jordan Belfort ini, ya kan? Oke, jadi memang itu ya tadi seperti yang udah kita simpulkan. Nah, ya tadi saya pengen juga ngangkat tadi Tenabang udah bilang bahwa ini terjadi nggak cuma di sektor finansial, gitu kan? Tapi yang lagi hot dalam 2 minggu belakangan ini di Indonesia adalah sektor finansial, yaitu kasus Joska. Kalau Joska kita boleh sebut nama kan ya, udah publik kan? Boleh.
Boleh. Kalau perlu dijelek-jelekin sekalian. Kasus Joska ini sebenarnya mirip nggak sih dengan yang terjadi di film Wolf of Wall Street? Ada yang mau berpendapat? Bang Pete. Udah Bang Pete kan yang ngomong, kan gue yang dari tadi ngomong. Iya, berpendapat ini. Oh, mau Pete. berpendapat. Aduh, Gitu. pantesan ini gelar kita dipertanyakan ini. Emang nggak ada gelarnya, orang cuma ekskul doang. Bimbel. Jadi ceritanya mirip Bang. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang tuh ya ceritanya begini-begini aja. Iya, Mereka benar. jualan saham gorengan. Iya. Kan ceritanya itu awalnya dari si Jordan Belfort ini kerja di broker saham di Wall Street yang bangkrut. Terus dia akhirnya main saham yang pink, yang Penny kelas stock. pink lah. Dan ternyata komisinya gede. Dan ternyata dia punya skill yang jauh lebih bagus, yang sangat bisa dipakai untuk jualan marketingnya. Akhirnya dia naikin targetnya ke yang lebih tinggi, dan dia buka yang namanya Stratton Oakmont ini di Wall Street, dan profilnya naik seketika sangat tinggi. Semua orang percaya sama dia, dan termasuk pilang-pilang saham saingannya juga banyak yang mereka pada datang ke kantornya si Jordan Belfort ini kan, cuma buat ketemu sama dia, cuma buat salaman. Ada yang lamar kerja juga. Nah, tapi dia curangnya itu ya main-main di saham-saham gorengan juga. Ya contoh yang di film itu kan sahamnya Steve Madden yang yang dimainin sama dia, dan paralel dengan sahamnya Look yang sekarang ini lagi rame oleh Joska ini. Jadi sangat-sangat banyak kesamaannya gitu loh. Dan sama-sama si Jordan Belfort dan si frontman-nya Joska ini sama-sama Artis ya. kayak tampil gitu loh di depan. Iya, emang benar Iya. ngartis. Dan ini sebenarnya ini kan kejadian tahun 80 ya. Ini sebenarnya yang paving the way gitu ya untuk bubble-nya tuh burst puncaknya di 2008. Karena memang istilahnya sistem ekonomi yang tadi Bang Putat bilang soal struktural tadi ya, keadaan struktural itu memang sudah diciptakan dari sini gitu. Jadi seperti memang ya Amerika itu kan liberal ya. Jadi bagaimanapun istilahnya konsep liberalisme itu yang menjadi underlying dari kebijakan-kebijakan yang memang berlaku. Kayak jadi tahun di Amerika ada namanya Glass-Steagall Act yang memang dia memisahkan antara analisa resiko investment banking dengan commercial banking. Jadi kalau baru tahu. Sebentar dulu suka bangun. Anda ini bicara, kita nggak ada yang ngerti. Apalah, nggak jelas. Anda ini kan sebenarnya jurusannya politik lah ya, sama kayak kita. Kok Anda ngomong yang gitu? Saya curiga Anda kerja di bank gitu loh. Jadi ya intinya itu. Jadi untuk investment banking itu karena memang tujuannya adalah untuk invest, akumulasi kekayaan, jadi memang profil resikonya itu tidak seketat commercial banking yang memang dia kan ada DPK, dana pihak ketiga, masyarakat, dan menyalurkan kredit. Jadi memang dari sini transaksi-transaksi derivatif yang kemudian semakin lama semakin regulasinya juga semakin longgar, sehingga orang-orang seperti Jordan Belfort ini yang tadi mengutip katanya Bang Putat, Bang Tenabang, dan Bang Minato, bahwa akhirnya melahirkan dipadu dengan state of nature manusia yang sebentar dulu. Suka bangun. Minato tuh siapa? Itu Minato Kuyakuso. Bang Daung, Bang Itu Bang Daung. Jadi Ustadz Daung. Hati-hati. Jadi memang itu tadi ya, saya bilang ini memang ada benang merahnya gitu. Bagaimana society itu menciptakan seperti itu. Gitu. Mantap. Penjelasan yang bagus, yang sangat. Iya bener loh. Jadi Bang, dia kerja di bank gitu loh. Iya bener loh. Bang Daung dan Bang Suka Bangun bener-bener kerja di bank. Ya, kayaknya kerja di bank kayaknya. Nah, tapi ya kalau misalnya kita ambil dari
point of view orang di luar dunia finansial kayak saya gini ya, yang cuman pengangguran, pengumpul barang bekas, pemungut sampah dari ladang-ladang. Saya ngelihatnya gini, tahun 80-an udah terjadi seperti kasus Jordan Belfort. Tahun 2000 berapa tuh? 8. 8 ya. Madoff tuh tahun berapa? 28. 2008 terjadi meskipun nggak sama persis, tapi terjadi. Terus kok sekarang terjadi di skala kecil lewat Joska? Pertanyaannya, orang tuh belajar nggak sih sebenarnya? Mungkin Tenabang bisa ngasih point of view. Orang tuh belajar nggak sih dari penipuan-penipuan yang sudah tercatatkan oleh sejarah? Belum semua orang kan informasinya sama kan, akses informasinya. Kedua, nipu orang itu paling gampang kan dengan menawarkan cara menjadi kaya cepat gitu. Itu udah pasti paling mudah gitu loh. Di masyarakat itu gampang banget kebelinya, tinggal dibungkus aja gitu loh. Tinggal dibungkus aja rapi, orang udah nggak bisa tahu kan kalau ini penipuan apa enggak. Jadi dibilang belajar ya ketika ada kasus meledak, dia aware nih. Tapi ketika itu dibungkus sama kemasan lain, dia nggak tahu kan ini apa nih. Kalau intinya janji-janjinya adalah bisa memperkaya kita lebih cepat ya. Kemungkinan orang akan kemakan lagi ke dalam apalagi kalau dalam perangkap lagi gitu. Dijanjiin masuk surga ya. Iya, tambah surga juga ya kan. Waduh, lebih apa lagi ya, lebih menggiurkan lagi lah gitu kan. Selain kaya, jamin masuk surga. Wow, gila, siapa yang nggak mau gitu kan. Ya, setuju. Bang Putat dari surga tadi tengah dan denger kekayaan aja. itu ya tadi ya, surga dan kekayaan itu intinya ya. Enggak sih, emang enggak, tapi ngomong. Gimana sih? Tat Madre emang. Kayaknya memang berulang selalu ada kayak yang mimpinnya gitu kan, yang kayak high profile gitu kan. Mirip lah sama kayak case-nya Joska juga, dia apa namanya kayak deket sama artis gitu kali. Jadi kalau lu baca IG-nya itu yang komen-komen itu banyak orang-orang yang ada warna birunya di profile. Jadi dia deket dia sebenarnya, mungkin semi pernah kolaborasi atau di endorse juga mungkin. Jadi memang apalah artinya rakyat-rakyat kecil seperti Pete yang tadi katanya namanya pengais sampah kalau ngelihat udah komen-komen udah ini kan, apalagi dia mungkin juga nggak terlalu paham mengenai pasar finansial, ya udahlah dibelilah dan kayaknya lumayan laku loh kayaknya kalau gue baca-baca, kayaknya dia banyak kliennya gitu loh. Saya sedang tanda tangan kontrak dengan ini dengan itu gitu. Nah ini melanjutkan dari Bang Putat ya. Nah, saya melihat juga gitu. Jadi Joska ini sebenarnya kalau di awal itu dia memberikan literasi finansial kan kepada anak-anak milenial gitu, bahwa kita harus berinvestasi dan segala macam. Tetapi ya itu tadi, kenapa di belakangnya ternyata kalau benar ya kasus ini kan sedang diusut nih sekarang. Ternyata dia bermain istilahnya dia terindikasi melakukan sesuatu yang ilegal gitu. Demi apa jangan-jangan itu tadi ternyata misalnya mungkin eksekutif di perusahaannya mereka tuh tiba-tiba istilahnya ingin mendapat kekayaan dan labanya dengan cara yang lebih cepat gitu, sehingga mereka menempuh cara-cara yang tadi diindikasikan ilegal kan bisa gitu. Padahal sebenarnya kalau dia memberikan literasi finansial kan prinsip-prinsipnya adalah bagaimana kita mengelola resiko, tidak boleh bermain sahamnya ilegal itu kan. Tetapi sekarang indikasinya malah mereka ke arah sana. Apakah itu merupakan suatu hasil dari ketamakan juga? Nggak tahu juga. Barangkali dong, bisa jadi kan. Jangan-jangan ini bukan menuduh ya, ini menduga. Modelnya sama kayak Jordan Belfort. Pancing mereka dengan umpan yang benar. Ketika udah gigit sedikit, sikat dengan penipuan, sikat dengan kepalsuan. Atau mungkin Anda dari tadi bicara terus, gantian dong. Lama-lama mirip bangkir loh. Soalnya gini, yang pengen aku highlight, kita udah akrab sekarang. Yang pengen aku highlight itu adalah
beberapa teman-teman tadi udah ngomong tentang ngartis, tentang apa tuh namanya luwes, pokoknya inilah menjual lah. Emang apa ya istilahnya ya, efek dari glamor ya, kehidupan glamor yang ditampilkan itu segitu menjualnya. Bener nggak sih? Kalau Itu misalnya salah satu tuh gua rasa tuh iya kan? yang dilihat sama itu. Gua karena gua tahu dikit mengenai jam ya. Itu kalau lo ngelihat Kita juga tahu tentang jam. IG-nya, Maksudnya iya, apa tentang Tahu kok jam kalau itu? lu mainan jam. Jam jam mewah. Oh, itu jam kalau mewah. lo lihat IG-nya jamnya mahal itu. Dan kalau lo nonton, dia kan sempat diwawancara sama Deddy Corbuzier, itu dia bilang iya dia tuh selalu punya jam dari berbagai segmen gitu ya, dari yang entry sampai yang luxury lah gitu, buat menyesuaikan dengan kliennya. Jadi kalau dia ketemu yang apa namanya yang portfolionya sekian, dia pakai jamnya tuh yang entry misalnya. Kalau Palsu ketemunya berarti ya. Itu semua enggak palsuan. bukan. Oh iya, jadi dia itu memang bisa mengemas dirinya kalau gue lihat, makanya laku banget. Gitu. Coba. Ketemu gue pakai Casio bentar. Sama kayak ini aja, Pete. Sama kayak inilah pengacara. Iya. Dia perlu mobil mewah untuk supaya kan ya apa diapresiasi Dihargai. sama kliennya Iya. juga tinggi gitu kan. Kalau dia pakai Avanza mungkin kan ya akan dibayarnya juga harganya ya pasti akan rendah juga. Iya. Terus sih Nah, kayak ini aja. biasanya Ya, keren aja. Daung punya terminologi yang tepat untuk menggambarkan sebuah fenomena. Coba, Betul. Daung pengen berpendapat tentang fenomena yang terjadi sekarang ini, betapa kehidupan glamor itu dijadikan umpan untuk para rakyat-rakyat miskin sok kaya, terus ingin jadi mereka, ingin punya jam mewah, ingin bergelimang harta, dikelilingi wanita, tapi ternyata hanya menjadi domba-domba bodoh yang dimangsa oleh Wolf of Wall Street. Istilahnya yang bisa bagus juga tuh kata-katanya tuh Tom, domba yang dimangsa oleh wolf. Pseudo reality. Realitas palsu. Hyperrealitas. Jadi ya palsu semuanya, karena walaupun duitnya kaya, dia beli macam-macam, tapi itu hasil dari apa ya, dari inflating nilai saham yang sebetulnya nggak segitu, dari hasil menipu lah istilahnya. Pseudo realitas. Pseudo reality. Pseudo itu apa? Pseudo itu palsu, realitas palsu, realitas semu lah. Realitas semu. Lanjutkan Bang Pete, izin melanjutkan Bang Daung. Ya itu kalau kita lihat lebih mundur lagi, memang pemikiran liberalisme itu nggak menyalahkan hal itu sih, bahwa orang itu pengen memaksimalisasi kekayaan, dia ingin mengumpulkan kekayaan sehingga dia bisa berbahagia. Itu kan memang underlying liberalisme itu kan seperti itu. Itu yang membentuk tadi kita bilang pasar keuangan Amerika dan bahkan pasar keuangan global kan memang seperti itu, bahwa tujuannya adalah untuk memaksimalisasi keuntungan gitu kan. Jadi itu adalah hak untuk orang memaksimalkan kekayaannya dia. Betul. Tetapi di sisi lain, seperti si Abang bilang tadi, ini adalah state of nature manusia yang memang ingin ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang enak, pengen lebih enak lagi, sehingga benar. Memang Abang pernah bilang itu, kalau udah enak, lama-lama juga enak. Bukannya kalau bukannya awalnya nggak enak, lama-lama enak. Enggak, itulah kenapa Tenabang itu beyond dari kita semua, karena dia pernah bilang, kalau udah enak, lama-lama juga enak. Ya, saya ingat. Bung Pete. Ya, silakan Tenabang. Ada scene di film itu yang menarik nih, bisa kita lihat di fenomena sekarang juga ya. Walaupun dia kan istilahnya kita bilang lah, oke lah, kita bilang si Jordan ini nipu atau segala macam ya. Tapi dia itu gimana dia itu dianggap sebagai nabi gitu ya, sebagai penyelamat oleh anak-anak buahnya sendiri ya kan. Anak buahnya sendiri.
Dan kita lihat kan waktu itu kan dia tunjuk nih, ya, si ibu-ibu satu kan dia bilang nih, gue ketemu dia nih susah nih gitu kan. Terus pas dia lama kerja langsung gue kasih dia cek 25.000 US dollar gitu-gitu. Terus dia langsung dibilang, wah gila lu emang penyelamat gue lah, I fucking love you, dia bilang gitu kan. Emang gitu. Jadi kita lihat memang setiap orang ini ya, setiap orang jahat atau apa ya, itu selalu punya ada orang-orang yang melihatnya tuh dari dua sisi berbeda gitu. Ada yang melihat dia sebagai emang bajingan, dan juga pasti akan ada yang lihat dia sebagai pahlawan gitu loh. Nah, kita lihat juga nih kasus kita nih kalau di Indonesia lah, taruh lah ya misalkan Soeharto nih gitu kan. Ya kita lihat ya pasti ada aja yang bela dia. Oh iya. Yang bela dia, yang bilang Soeharto bagus segala macam kan ya udah pasti yang ya kalau kita perhatiin pasti adalah orang-orang yang memang pernah mendapatkan benefit dari rezim dia gitu kan. Kalau orang yang Iya dari rezim dia, jadi kita lihat begitu. Nah, yang kalau orang yang berpendapat pernah mendapatkan apa ya, orang yang berpendapat demikian pernah diuntungkan sih, kita sebenarnya ya wajar lah dia pasti akan bilang bagus. Yeah. Yang nggak normal itu kan rakyat yang biasa gitu kan, yang nggak dapat untung apa-apa, cuma ngebelain gitu kan. Bener. Nah ini super idiot nih orang-orang kayak begini nih gitu loh. Enggak, tenang bang. Bahkan lebih idiot lagi kan tadi kan lu bilang bahwa orang yang nggak kebagian apa-apa tapi tetap mengidolakan. Yang lebih idiot bahkan orang yang tidak lahir pada zaman Soeharto ikut bela-belain Soeharto, itu gimana lagi level keidiotannya coba? Yoi, benar. Nah ini biasanya sebenarnya film ini bisa banyak pelajaran kita ambil bahwa memang kita tuh sama orang itu apa ya, jangan terlalu inilah, apalagi sama politisi lah ya, ini pembelajaran dikit lah buat yang dengerin kita nih, bahwa sama politisi itu jangan fanatik sama politisi, udah nggak zaman lagi zamannya sekarang gitu loh. Orang-orang nih yang ngomong-ngomong ini kan semua punya kepentingan, dan orang yang membelain seseorang itu juga pasti pernah diuntungkan sesuatu, makanya dia membela gitu loh. Nah kalau kita yang rakyat biasa ini yang nggak ada kepentingan sama sekali, ya kita kewajiban kita adalah mengawasi, kritis gitu loh. Kita harus mengawasi selalu, kita harus kritis. Jadi milih politisi itu cuma di pemilu aja, setelah itu kita harus kritis gitu loh. Nah, benar. Kita harus kritis untuk menjamin gimana supaya peraturan itu menguntungkan kita. Iya. Maksudnya tidak merugikan. Rakyat yang mengais sampah setiap hari. Rakyat pengais sampah dari serigala Senayan itu yang harus. Tapi yang gue bingung tadi Bung Tenabang baru menyampaikan speech yang anti nabi, tapi dia berbicara seperti nabi tadi dia. Coba. Dia sedang berupaya menggalang pengikut dia. Ayo canda. Tapi tadi kan Bung Tenabang juga bilang yang paling idiot adalah orang-orang yang nggak pernah tahu gimana dulu rezim Orde Lama, Orde Baru, membela Orde Baru. Terus Anda ini kan sarjana ilmu politik, kok nggak bisa bedakan Orde Lama dan Orde Baru? Gimana? Apakah memang tidak ada namanya sarjana ilmu politik? Jangan-jangan dia menikmati kejayaan Orde Baru. Anda bilang tadi jangan percaya sama politisi, berarti orang yang lebih idiot adalah yang masuk jurusan itu. Betul. Putat tadi bilang salah tadi. Tenabang tidak pernah mengkampanyekan Lugatnya jangan keluar, Bang. Anti nabi, nggak pernah. Tenabang nggak ngomong gitu. Tenabang ngomong ada fenomena nabi-nabi palsu di dalam dunia. Kalau dalam kasus Wolf of Wall Street di dunia finansial, di kasus Indonesia di dunia politik, ya kan? Betul. Selalu punya followers yang die hard, selalu dibelain, salah benarnya dibelain terus. Nah, itulah. Tapi coba, ada yang mau ngasih saran sebelum kita tutup acaranya, saran untuk bagaimana menghadapi nabi-nabi palsu di segala lini kehidupan. Di dalam lini kehidupan tuh maksudnya kayak
di dalam finansial kita ketemu joska-joska berikutnya. Iya. Di dalam dunia entertainment misalnya kita bisa ketemu anji-anji berikutnya yang tiba-tiba merasa dirinya menyuarakan kebenaran. Gitu. Nanti di dunia politik kita ketemu seluruh politisi itu emang palsu semua ya. Nah, coba bisa ngasih tips dan trik nggak? Siapa dulu yang mau? Zaman sekarang ini emang ya saya setuju sama Bang Tenabang tadi. Apa ya kita harus percaya dengan nabi-nabi yang baru sekarang ini? Sudahlah, sudah tidak ada lagi nabi sekarang ini. Kita harus curiga terhadap siapapun yang menampakkan dirinya seperti nabi. Jadi selalu taruh kecurigaan, apalagi kita semakin lama semakin dewasa harus semakin matang. Harus semakin menaruh kecurigaan sama siapapun supaya tidak terjebak seperti korban-korbannya salah investasi gorengan ini. Jadi siapapun yang menjanjikan terlalu bagus malah harus menimbulkan kecurigaan. Iyalah, kita menjadi kaya tanpa bekerja itu ilusi yang betul-betul gampang dijual itu. Ilusi yang diciptakan langsung oleh iblis. Iblis. Oke, suka bangun. Tadi pengen ngomong apa? Lagi-lagi saya mengutip Tenabang. Intinya adalah kritis. Karena di era teknologi seperti ini juga kita harus lebih kritis. Jadi meminjam istilah ketika kita les dulu, ya. Ketika kita les. Les ilmu politik. Kita les bahwa ketika otak kita memproses informasi itu kan kita akan membuat suatu kesimpulan lah, istilahnya kayak tesis kesimpulan kita, lalu tetapi kita selalu harus membuat kita juga mencari sumber-sumber lain yang bisa menjadi antitesis sehingga nanti bisa keluar kesimpulan baru yang seharusnya membuat kita juga tidak menjadi percaya secara buta tadi itu gitu. Jadi harus kritis, dan di era informasi yang sekarang begitu luas ini ya kita tidak susah untuk mencari second opinion atau sumber-sumber lain yang membuat pikiran kita bisa memproses itu dengan lebih kritis seperti kata Bang Tenabang tadi itu. Mantap, bagus. Berarti hampir sama juga dengan Daung tadi ya, bahwa jangan langsung percaya. Oke, Tenabang. Oh, gue langsung nih. Iya. Ya mungkin gue kan lebih bicara dalam hal politik kali ya, karena ini penting banget kan untuk kita. Kehidupan politik ini akan mempengaruhi kehidupan kita lah. Nah, kalau gue lihat nih ya, harapan gue sih gitu ya. Harapan gue di pemilu ke depan ini bukan lagi politisi yang memecah atau yang memegang isu gitu loh. Jadi kemarin kita tuh dipecah gitu loh. Misalkan kita dibilang ada satu kubu yang merasa bahwa dia memperjuangkan satu agama. Kubu lain dilihat sebagai anti agama tersebut gitu kan. Di sisi yang lain dibilang yang satu ini pengen menegakkan negara agama nih. Kita mau menjaga itu dari itu. Nah, itu kan isu itu yang mainin politisi gitu loh. Harusnya rakyat ini ke depannya dia yang megang isu gitu loh. Jangan mau dipecah lagi. Caranya gimana? Dia tuh harus tahu apa yang penting buat dia. Nah, kita ini bernegara ini kan kita mau sejahtera gitu kan ya. Kita mau sejahtera itu aja sebenarnya kan. Kita mau sejahtera nih gitu. Ya gampang lah. Kalau mau sejahtera, ya kita lihat aja negara yang sudah sejahtera gitu loh. Apa kuncinya dari mereka gitu kan? Apa kuncinya dari mana? Apa ciri-ciri negara sejahtera? Yang satu paling gampang deh, nggak usah banyak-banyak. Mungkin banyak kan yang kita bisa lihat belajar. Tapi yang satu ciri-cirinya paling gampang kan mereka biasanya kata-kata semua negara sejahtera itu kan bebas korupsi gitu loh. Korupsinya kecil lah gitu loh. Nah, kita tuh harus tahu, oh ternyata itu kuncinya salah satunya. Ya kita tuntut lah. Rakyat harus tuntut politisinya. Gue menuntut lu nanti semua menjadi transparan gitu loh. Nah, kalau kita udah punya suara ini semua, kita punya suara satu gitu, kita tuntut mereka, udah mati kutu mereka gitu loh. Karena apa? Mereka nggak bisa mecah kita lagi kan. Mereka, oh gue yang dituntut sekarang nih, kayak gitu loh. Bang, harus dengerin nih. Rakyat tuh udah nggak peduli sama isu inilah, sama isu itulah. Gue udah tahu apa yang gue mau, apa yang penting buat gue. Gue mau tuh transparansi, gue mau korupsi ditekan. Kalau lu gagal, ya lu gue ganti tahun depan, gitu, 5 tahun berikutnya, kayak gitu loh. Luar kayak biasa. Gitu, kita yang megang isu gitu loh. Luar biasa. Society driven issue.
Yoi. Mantap. Betul. Gitu. Saya tuh sangat bergelora dadaku ingin mengucap Syukur. kata-kata yang membakar semangat. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Oke, Gitu. berikutnya Putat sebagai pengikut Karl Marx. Silakan. Armas. Kalau gue sih mungkin yang pertama terkait hal finansial dulu, karena tadi kan filmnya kan Wall Street kan, jadi memang biasalah kan namanya orang gampang diarahin gitu kan kalau ngelihat investasi yang returnnya gede gitu-gitu kan, segala macam yang kayaknya gampang. Nah kalau saran gue pertama sih coba pelajari dulu sendiri gitu. Jadi karena nih kita mainin duit kita gitu kan, jadi memang baiknya kita pahamin itu duit mau diputar kemana kan. Kalau kita cuma percaya sama advisor segala macam yang nanti kadang-kadang kita diarahin masuk ke portfolio yang nggak benar, duit kita hilang, terus kita cuma bisa nyalahin kan gitu. Nah, itu yang terkait finansial. Tapi kalau mengenai politik sih, kalau yang selama ini gue sendiri suka pakai gitu, kalau ngeliat isu kan, kalau kita kan selalu punya keberpihakan kan. Misalnya kalau gue sendiri, misalnya gue menjunjung kesamaan, kesetaraan, misalnya gitu-gitu ya. Jadi kalau ada politisi ngomong gitu, kita suka ngecek nih yang dia sampaikan nih, pesannya nih kira-kira sesuai nggak dengan Nilai-nilai kita, dengan nilai-nilai kita. Jadi kita nggak gampang dimainin. Misalnya dulu ada satu partai yang bilang kelapa sawit buat kesejahteraan, misalnya begitu kan ya, bener nggak? Nah, bener ada kalau partai baru tuh. Jadi kira-kira kalau kelapa sawit itu dimainin ya sebagai komoditi, kira-kira akan turun nggak sih ini ke kita nih yang ngais sampah hari-hari? Bisa dipercepat nggak kesimpulannya? Ya kira-kira begitu. Jadi kita harus punya pegang nilai, dan setiap ada isu-isu ya kita selalu cek lah ini sesuai nggak dengan nilai-nilai kita. Gitu. Anda moderator nih suka kurang menghargai narasumber. Iya. Enggak, saya cuma tidak menghargai Anda suka bagus. Karena Anda itu kalau ngomong panjang-panjang. Dan istilahnya tuh terlalu rumit. Kita tuh bukan orang finansial. Kita pengais sampah. Orang apa jadinya? Kita ini orang-orang sampah. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi dari semua tadi yang bilang adalah yang pertama apa? Prinsip kehati-hatian dalam segala hal. Dan yang kedua yang harus kita garis bawahi juga, kata-kata di judul filmnya itu wolf, serigala, pemangsa, predator. Nah, apa maksudnya? Kita tuh harus hati-hati bahwa ada pihak-pihak sana dengan tampilan perlente, necis, memikat hati kita, dekat dengan selebritis gaya hidup glamor, tapi mereka itu adalah serigala yang akan memangsa baik harta kita maupun harga diri kita. Betul begitu? Betul sekali. Jadi ingat. Ingin ku mengucap. Jadi ingat. Meskipun kita tidak bisa berubah dari domba menjadi predator, tapi setidaknya kita jangan menjadi domba yang datang ke kandang serigala. Yang blow on. Yang blow on. Yang secara sukarela bilang ke serigala, makan aku. Perkosa aku. Enggak. Serigala nggak memperkosa domba ya. Bagus lo kesimpulannya lo, Bung Pete. Bagus. Mantap. Oke. Kalau begitu kita sudahi podcast episode kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Daung, Tenabang, Sukabangun, dan Putat. Saya sendiri Pete mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di episode Salam Ngontai berikutnya. Selasa malam ngobrol santai. Bye-bye. Yo. Dadah.